Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di kesempatan kali ini saya ingin memaparkan materi mengenai pemakaian huruf. Nah, sebelum saya memaparkan materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Halisah, saya mahasiswi di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, mengambil jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Ghazali Rahman. MPDI. Nah, jadi mari kita simak penjelasan berikut ya teman-teman. Nah, materinya yaitu mengenai pemakaian huruf. Di sini saya hanya memaparkan 3 saja, yaitu huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Sebenarnya ada banyak ya teman-teman, tapi saya hanya memaparkan 3 saja. Mungkin di next video bisa ya. Yang pertama yaitu huruf kapital. Mari kita kupas bersama. Yang pertama yaitu huruf kapital. Ya, huruf kapital disebut juga huruf besar. Huruf kapital adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus lebih besar dari huruf biasanya. Biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat, huruf pertama nama, diri, dan sebagainya. Jadi digunakan untuk apa saja sih huruf kapital? Oke, kita kupas satu-satu. Penggunaan huruf kapital. Nah, yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Contohnya, jangan lupa pakai masker. Nah, di suku kata jangan, huruf J-nya menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Begitu juga dengan contoh berikutnya, apa yang dia kerjakan. Di suku kata apa diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Contohnya, untuk nama orang yang hanya satu unsur suku kata, yaitu nama saya, contohnya Halisah, hanya menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Lalu, bagaimana dengan nama orang yang sampai 3 suku kata? Nah, lihat contoh berikutnya. Muhammad Iqbal Ramadan. Jadi, dalam satu suku kata diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Muhammad, M-nya huruf besar, Iqbal, I-nya huruf besar, Ramadan, R-nya diawali dengan huruf besar. Yang terakhir, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa besar. Contohnya kalian bisa lihat di sini. Tahun Hijriah, bulan April, hari Minggu, hari raya Idul Fitri, perang dunia. Jadi tahun Hijriah diawali dengan Hijriah, hanya huruf besar, bulan April, April huruf besar, hari Minggu, Minggu M-nya huruf besar. Hari raya Idul Fitri, I sama F-nya itu huruf besar. Begitu juga dengan perang dunia. Kenapa perang dunia juga ditulis dengan huruf besar? Karena perang dunia itu merupakan sejarah. Nah, next kita membahas mengenai huruf miring. Pengertian huruf miring. Huruf yang bercetak miring dalam terminologi tipologi disebut italics. Huruf ini biasanya digunakan untuk memberikan penekanan pada suatu kata. Di samping itu, huruf ini juga dipakai untuk menunjukkan istilah atau kata yang berasal dari bahasa asing. Dalam hal ini, huruf bercetak miring pada umumnya dipakai pada pengutipan judul buku, nama koran, atau media post. Selain itu, huruf miring juga biasanya digunakan untuk menegaskan kata atau bagian tertentu dalam kalimat atau penulisan kata yang bukan bahasa Indonesia, seperti istilah bahasa Inggris dan bahasa daerah. Kapan kita gunakan huruf miring? Oke, kita kupas satu-satu teman-teman. Yang pertama, nah, huruf miring digunakan dalam cetakan dipakai untuk menulis nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Contohnya, majalah Bahasa dan Sastra diterbitkan oleh Pusat Bahasa. Nah, Bahasa dan Sastra digunakan huruf miring karena itu menunjukkan judul buku. Nah, biasanya kita temukan di mana? Di daftar isi ya teman-teman, daftar isi pustaka, buku, ataupun makalah. Next, yaitu huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Contohnya seperti apa? Contohnya, huruf pertama kata abad adalah A. Nah, jadi abad itu kayak ditekan teman-teman. Jadi, maksudnya di sini adalah huruf pertama dari kata abad itu apa sih? Nah, jadi huruf pertama dari kata abad adalah A. Begitu juga dengan contoh berikutnya. Bab ini tidak membicarakan pemakaian huruf. Nah, jadi bab ini tidak lebih ditekan. Next. Nah, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan yang bukan bahasa Indonesia. Contohnya, nama ilmiah dari buah manggis ialah Carlinia mangustana.
Carlinia mangustana bukan bahasa Indonesia tentunya teman-teman. Itu bisa disebut dengan bahasa ilmiah atau bahasa Inggris mungkin teman-teman. Nah, next kita membahas mengenai huruf tebal. Apa itu huruf tebal? Huruf tebal dalam cetakan dipakai untuk menulis judul buku, bab, bagian bab, daftar isi, daftar tabel, daftar lambang, daftar pustaka, indeks, dan lampiran. Kapan kita gunakan huruf tebal? Nah, huruf tebal digunakan ketika, huruf tebal dalam cetakan dipakai untuk menuliskan yang tadi ya teman-teman, judul buku, bab, bagian bab, daftar isi, daftar tabel, daftar lambang, daftar pustaka, indeks, dan lampiran. Contohnya, contohnya seperti judul buku, habis gelap, terbitlah terang. Contoh bab, bab 1, pendahuluan, bab 2, pembahasan, dan seterusnya. Ada pula daftar isi, daftar pustaka. Contohnya ada di samping, kalian bisa lihat ya teman-teman. Nah, ini contoh daftar isi yang menggunakan huruf tebal. Next, penggunaan huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang telah ditulis miring. Jadi, bagian tulisan yang sudah ditulis miring, tapi ditegaskan lagi oleh huruf tebal. Contohnya, seperti huruf DH seperti pada kalimat Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Jadi huruf DH itu menjelaskan tentang huruf DH yang terdapat dalam kata Ramadan gitu. Jadi kalian bisa lihat di sini DH-nya dicetak miring dan juga dicetak tebal. Nah, yang kedua, kata ets dalam ora ets labora berarti dan. Nah, kata et itu dicetak dengan miring dan juga tebal, artinya menegaskan. Oke, next. Nah, huruf tebal pada cetakan kamus untuk menuliskan lema dan sublema. Nah, ada yang tahu lema dan sublema? Nanti akan saya kasih contohnya, teman-teman. Jadi, huruf tebal digunakan juga untuk menuliskan bilangan yang menunjukkan polisemi, yaitu satu kata yang mempunyai makna-makna lebih dari satu. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Kalah, tidak menang, kehilangan atau merugi, tidak lulus, tidak menyamai, mengalah, dan mengaku. Jadi, saya akan memberi contoh mengenai lema. Ya. Nah, kalian bisa lihat seperti di samping, itu yang dimaksud dengan lema. Nah, mungkin cuma sampai di sini teman-teman pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang telah menonton dan saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada pengucapan kata yang kurang berkenan di hati kalian dan terima kasih banyak kepada kalian yang telah menonton. Oh, ada satu lagi teman-teman. Nah, jangan lupa ya pesan ibunya ya teman-teman. Apa itu pesan ibu? Pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Dan yang ketiga, menjaga jarak minimal 1,5 meter. Oke, see you. Sampai ketemu di lain waktu lagi ya teman-teman. Dadah, see you next time.